Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rahmat, rezeki, kesehatan yang melimpah, serta tidak lupa juga hari yang indah olehnya. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau coba sharing-sharing aja sedikit ya mengenai kamera FPV untuk melengkapi project drone kita yang kemarin sudah gua sudah gua ujarkan ya guys di week-week sebelumnya. Ini kamera FPV yang ingin gua pergunakan untuk kesempatan kali ini. Sebetulnya sih secara dasarnya emang part-part yang gue beli belum ada part-part yang benar-benar mahal ya guys, karena gue juga masih mencoba untuk menerbangkan si drone-nya itu dengan lancar. Karena itu gue juga nggak ngoyo banget untuk beli part-part yang mahal dulu, karenanya gue fokuskan untuk part-part yang murah tapi tidak murahan ya. Di sini gue punya kamera FPV-nya itu adalah Easin yang TX03 seperti ini. Kurang lebih ininya tampilan barangnya itu seperti ini. Spesifikasi detailnya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nanti di manual booknya ataupun di Google ya, sebelum teman-teman memutuskan untuk membelinya. Menurut gue tadi udah coba sih ya, standar lah dengan harga segini ya, apa yang kita bisa harapkan lebih. Tapi ya lumayan lah guys. Di materi kali ini gue cuman mau menyampaikan bagaimana sih mengkoneksikan si Easin TX03 ini dengan Google FPV-nya itu, kamera FPV-nya yang untuk sebagai receiver-nya adalah ini guys. Apa ini? Easin juga, dari satu pabrikan Easin juga, untuk yang tipenya EV800D. Kurang lebih sih barangnya seperti ini guys. Plastiknya sih rasanya menurut gua agak murahan ya, tapi kualitasnya sih oke. Banyak yang review, gue juga sebetulnya memutuskan ini karena banyak yang review ini bagus ya untuk pemula dan yang masih belajar ini. Ketika gua baca-baca reviewnya mendapatkan feedback yang cukup positifnya cukup banyak, karena itu akhirnya gue putuskan juga. Tapi setelah gue beli ya gue nggak menyesal banget sih, tapi lumayan lah untuk rentang harga 1,6 bagus lah ini. Di atasnya mungkin kayak banyak yang ada Fat Shark dan kawan-kawannya, harganya sekitar 3 juta sampai 4 juta. Gue belum nyoba tapi kayaknya ya lumayan lah ini. Kalau gue perbandingkan sih, kalau misalkan gue lihat-lihat ya di review-reviewnya, mungkin mayoritas yang kentara banget di mata gue itu adalah tampilan layarnya nanti guys. Tapi sebenarnya tampilan layar juga kan harusnya itu mengikuti dengan kamera FPV yang ditangkapnya yang kita pergunakan. Oke, ini langsung saja bentuknya seperti ini. Gua nggak akan menjelaskan secara detail fungsi-fungsinya, teman-teman bisa cari sendiri. Tapi ya kurang lebih seperti inilah tampilannya untuk yang tipe EV800D. Gua kurang tahu ya gimana kalau untuk kamera Google yang lainnya untuk jangkauan bandnya frekuensinya seperti ini. Ini juga gua beli, gua tanya-tanya sama tokonya, disarankan sama dia untuk TX03 ini jika dipasangkan dengan si Easin EV800D. Tapi sepertinya sih nggak mesti ya. Mungkin yang harus kita perhatikan adalah frekuensinya di sini guys, harus bisa disamakan. Mungkin juga ada beberapa kamera atau beberapa Google FPV seperti ini yang mungkin bandwidthnya beda. Nah ini di sini kita harus samakan, paling nggak mungkin ada 1 atau 2 channel yang sama lah. Jadi nanti kita ketika setting di kamera FPV-nya dan di Google-nya itu bisa ketemu ininya guys, frekuensinya bisa nyambung, dia kan bisa connect. Kalau nggak bisa connect repot nantinya. Nah di sini mungkin teman-teman bisa lihat sebentar. Oke, nah itu misalkan channel satunya 5865 ya. Untuk di kameranya sendiri sepertinya juga sama 5865. Nah sama kan, kurang lebih sih sama guys, banyak yang sama bandnya. Cuman mungkin emang untuk si frekuensinya nggak terlalu banyak untuk di EV800D ini. Google Easin EV800D hanya A, B, C, DR. Sedangkan untuk di kameranya sendiri lumayan agak banyak ya, lebih banyak. Sepertinya sih TX03 ini akan lebih banyak support untuk Google FPV tipe-tipe lain. Ada A, B, E, F, R, U, OL banyak sekali kan, tapi beberapa channelnya memang ada yang sama. Nanti juga kita akan koneksikan dengan channel yang sama aja. Oke, kurang lebih seperti ini manualnya. Kemudian di sini ada apa lagi yang saya punya. Nah untuk baterainya, untuk mempoweri si FPV TX03 dari Easin ini gue pakai baterai
yang 1S guys, lipo baterai yang 1S biar ringan aja karena beban drone gue itu udah cukup berat ya. Ini gue beli 1S lumayan lama kayaknya pemakaiannya, tadi gue main 15 menit ini belum habis ya, masih cukup gede voltasenya kalau nggak salah sih, nanti gue cek lagi deh, tapi kayaknya lebih cukup lah guys, pakai ini cukup. 1S yang 300 mAh ini ringan sekali, tapi rupanya waktu awal-awal emang gua kurang perhatian dengan konektornya, karena konektor untuk baterai kan banyak ya guys, tipe-tipenya beda-beda gitu. Kayak kemarin misalkan Lipo yang 3000 yang kita beli kemarin yang 3S nya itu kan konektornya beda, terutama misalkan yang 1S ini kalau gue perhatikan nggak usah di balancing, karena memang apanya juga yang mau di balancing. Kalau kita balancing baterai kayak 3S atau selnya lebih dari satu itu kan mungkin kan kita mau balancing tiap selnya gitu agar mendapatkan voltase yang sama. Tapi kalau 1S yang nggak perlu di balancing, makanya itu chargerannya juga gua sebenarnya agak bingung juga nih. Jadi karena ini tipe dari konektor baterai yang gua beli ini Raja Wali, mereknya Raja Wali ini tipenya tuh JHT20 kalau nggak salah guys, tipenya JHT20. Kemudian gue sempat beli charger 1S tapi rupanya salah karena gue nggak memperhatikan tipe konektornya apa, akhirnya gue beli seperti ini aja. Gue beli tipe dari JHT20 yang male-nya yang male ya, ini kan female, dari male-nya itu gue beli yang ke bandana plug, karena bandana plug ini nanti bisa gue tempelkan aja langsung ke charger yang IMAX B6AC ini guys, jadi nanti dia bisa masuk ke outputnya sini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja yang banana plug-nya ini seperti ini, dan ininya dikoneksikan dengan si baterainya, langsung deh pasang ke mode charging. Nggak ada mode untuk apa namanya balancing ya kalau untuk baterai 1S ini, karena selnya hanya satu. Nah, apa namanya voltase maksimum untuk baterai 1S ini sekitar 4,2 guys. Kalau misalkan makin banyak S-nya tinggal dikalikan aja, kayak kemarin kan 3S berarti kita 4,2 itu fullnya ya guys. Untuk kosongnya di sini 3,7. Teman-teman perhatikan untuk baterai lipo kalau bisa jangan dipakai sampai benar-benar habis 3,7, sisakanlah sedikit, dan ngecasnya pun jangan lebih dari 4,2 karena nanti bisa meletus. Oke, ini untuk chargernya, jadi di sini nanti bisa kita koneksikan saja, masukin ini ke sini, portnya kan sesuai ya teman-teman, bisa perhatikan kemudian ini ya, tinggal dimasukin ke charging untuk IMAX B6 nya. Kalau untuk charging yang lain mungkin teman-teman bisa cari konverternya aja secara langsung, kalaupun nggak ada konverternya teman-teman bisa potong ini dan disambungkan dengan solder untuk konektor yang lebih pasti. Ini untuk peralatannya, nah ini coba saya colokin dulu guys ke kameranya, teman-teman nanti bisa lihat. Ini saya masukkan aja, jelaskan dulu sedikit. Nah, si kameranya udah terkoneksi, di sini dia nyala. Sini ada beberapa indikator dari apa namanya LED-nya di belakang ini. Nah, ini untuk garis satu seperti ini. Oke. Nah, garis satu seperti itu kalau teman-teman bisa lihat, itu menandakan si kamera ini menggunakan power yang paling minimumnya garis satu. Kalau garisnya makin banyak berarti powernya makin besar. Ini teman-teman bisa perhatikan power paling kecilnya itu ada di 25 mW, kemudian ada di 50 mW, dan tertingginya ada 200 mW. Ini biasanya kalau untuk long range-nya kita bisa gunakan di miliwatt paling tinggi. Untuk merubahnya di sini ada switch-nya kalau teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sebelah atas ini switch-nya untuk merubah. Teman-teman tekan lama untuk merubah miliwatt-nya. Sebentar, ini saya tekan lama. Nah, ini kan dia masuk, salah ya, ini saya masuk mode. Agak repot ini karena tombolnya emang kecil ya, kalau tangan teman-teman besar kayaknya agak repot nih, pinnya kecil banget. Oke, seperti itu. Nah, ini sebentar dulu. A3. Oke, ini saya pencet dulu, tahan lama, kita tekan yang lama untuk merubah masuk ke mode mini watt guys. Sini mungkin ada long press the button for 2 seconds until digital display flicker. Oke, short press the button to change channel. Coba kita change channel dulu. Nah, ini channelnya berubah nih, kalau udah kecolok baterai lumayan terus guys. Nah, itu dia akan berubah, kalau tekan sedikit dia akan berubah lagi, tekan sedikit dia berubah lagi ya, channel 8. Channel 8 berarti kita pakai di sini yang channel 8 yang ini guys, channel 8 ya.
Kemudian kita pilih, misalkan kita mau pilih ini channel, berarti ini kan di sini indikatornya menandakan dia masuk di channel 8 dan bandnya A, band A ya kan, teman-teman bisa perhatikan band A dan menggunakan power paling minimumnya garis 1. Saya akan coba tunjukkan untuk apa namanya, untuk merubah power yang digunakan. Berarti tadi kita bisa long press the button for 2 second until the frekuensi. Oke, kita long press dulu 2 detik, 1 2 sebelum flicker dia sampai flicker. Nah, ini udah flicker, kita bisa pencet ini untuk merubah jadi B, untuk merubah jadi E, untuk merubah jadi F, untuk merubah jadi R, untuk merubah jadi kalau kelamaan dia berubah, memang agak butuh penyesuaian guys untuk merubah ini. Oh, berarti dia sekarang masuk ke R, kayaknya harus gua rubah dulu, jangan di R. Kita pencet sebentar sampai flick. Oke, udah flicker, terus kita pencet dulu U O L H A. Nah, kita pindahkan aja ke channel A. Kemudian kalau mau merubahnya itu sepertinya dia lebih lama dari 2 detik. Tuh, 2 3 4 5. Nah, dia lebih dari 5 detik. Jadi lebih dari 5 detik kita tekan ini dia untuk merubah voltasenya. Kalau lebih dari 2 detik nanti dia akan merubah si tipe bandnya. Ini kalau lebih dari 2 detik dia akan merubah tipe bandnya guys. Kalau lebih dari 5 detik dia akan merubah miliwattnya yang akan dipergunakan. Kita coba lagi tekan 1 2 3 4 5. Nah, dia otomatis ke sini, tekan sekali untuk kedua, tekan kali lagi untuk rupanya nggak bisa lama-lama guys, jadi harus cepet. Nah, ini udah tekan short, dia pakai 200 miliwatt. Bentar, ini cepat sekali berubahnya dia. Agak repot ini bro. Panas pula, panas loh bro. Nah, ini 3. Oke, udah masuk kali, harus cepet ya. Nah, kita pakai aja yang 1 ya, 20 miliwatt aja cukup. Atau mau nyobain 50 miliwatt? Oke, kayaknya gue coba aja yang 50 miliwatt karena tadi kayaknya tampilannya kurang bagus. Nah, oke, kita sudah tetapkan aja dia untuk menggunakan yang 50 miliwatt agar jangkauannya lebih luas. Berarti sekarang informasinya adalah gua akan menggunakan band yang A. Gua akan menggunakan band yang A dan dia ada di channel 2. Dan daya yang dipakainya adalah 50 miliwatt ya, guys. Oke, sekarang kita coba aja nyalakan si kameranya. Ini nyalanya simple. Oh ya, ini tuh bisa dicopot pasang guys. Seperti ini, saya copot pasang, tinggal masukin aja terus tarik ke atas. Tapi untuk sekarang saya lepas aja biar teman-teman bisa melihat tampilannya. Nyalain aja, long press di sini. Nah, sampai tanda hijau nanti dia nyala. Sebetulnya di sini, oh sorry, antenanya belum gua pasang. Ini kita pasang dulu antenanya. Kita coba ya, pasang 1 aja di A, bisa nggak dia nyari yang di situ? Oke, sudah terpasang dengan kencang. Sekarang kita bisa aja cari search. Dia kalau nggak ada ini mati guys. Nah, ambil, kita tekan aja search. Ini mau nyari nggak? No file. Nah, ini dia bisa nyari nih sebetulnya tuh, tapi memang nempelnya jadi di channel CHB7 ya. Kalau teman-teman perhatikan bisa nampil juga, gua nggak tahu kenapa ini bisa mix gini. CHB7 dia bisa dapat. Aduh, bentar guys. Nah, bisa lihat ya. Ini 50 miliwatt. Coba kita cari manual kalau memang kita mau mencocokkan benar-benar sesuai dengan apa yang dilempar oleh si kamera FPV nya.
Tadi berarti kan A untuk channel ke 2 ya. Kita tes di sini, pencet tombol channel band ini, tekan. Sekarang kita pencet channel bandnya ya. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan di situ B-nya berubah jadi warna merah ya guys. Berarti kita bisa merubah, kita cocokkan ke A. Oke, kita pindahin ke A. Oke, kita tekan lagi si tombol ininya. Nah, nanti dia tekan lebih lama, dia akan pindah ke yang 7-nya yang jadi merah. Oke, mati lagi. Ini udah nyala. Oke, jadi kita pindahkan aja secara cepat ya. Pindahin ke A. Mana tadi A-nya? A-nya udah, tekan lagi yang lama. Kita pindahin dia ke 2. Nah, sudah sesuai ya. A dan 2, teman-teman bisa lihat di sini. A2 ya guys, sudah dapat. Kurang lebih sih seperti itu aja guys, simple aja. Bagaimana cara mengkoneksikannya, ini gua nggak tahu kenapa nih kamera gua kayaknya cepet banget matinya, padahal udah jelas-jelas koneksi nih ya. Nah, ini dia coba channel B7. Justru kayaknya kalau gue biarin pakai search tadi, dia nyalanya bisa lebih lama guys dibandingkan gue setting manual tadi dengan CHB ini ya, dengan channel dan plus bandnya. Ini teman-teman perhatikan, nanti selalu koneksi justru kalau misalkan pakai search, tapi giliran gue pindahin ke channel band ini dia nggak mau connect dengan benar. Oh, mati juga lah rupanya. Nyalain lagi, kita tes dulu sekali lagi biar yakin. Ini kita pencet dulu, tekan channelnya 1, 2, dia berubah nyala. Kita pindahkan secara cepat, pindahkan ke A, tekan lagi 1, 2, dia pindah ke sebelahnya. Kita cari yang kedua. Oke, sudah connect. Oke ya, kurang lebih seperti itu guys. Channel 2 sinyalnya oke, kenceng. Wah ya, kurang lebih seperti itu guys, bagaimana cara mengkoneksikan antara Yasin EV800D dengan kameranya Yasin TX03. Di sini kameranya apa namanya, antenanya ada 2 ya, si Yasin EV800D itu. Jadi kita udah tes pakai 1 antena saja udah bisa. Gua akan baca-baca lagi dan nanti akan gua report ke depannya apakah beda dari 2 tipe antena yang dimiliki oleh si EV800D. Untuk di sesi kali ini kita cukup untuk mengkoneksikannya saja. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.